Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai macam topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu, di episode Ruang Tengah, setiap topik tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli di bidangnya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang seru dan juga banyak ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu gaya hidup ramah lingkungan mengurangi limbah. Nah, untuk episode kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan dari cariustad.id dan juga Mbak Banon Pramestiwulan dari SIKOM selaku Partnership dan Digital Marketing Manager dari Hutan Itu Indonesia. Sebagai informasi, Hutan Itu Indonesia adalah gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan yang telah berdiri sejak tahun 2016. Hutan Itu Indonesia mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan 3 program utama, yaitu Youth Movement, Climate Action, dan juga Forest Adoption. Hutan Itu Indonesia didukung lebih dari 500 sukarelawan dan juga mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga di Indonesia. Mari kita sama-sama menyambut Bapak Ali dan juga Mbak Bona pada episode kali ini. Assalamualaikum Pak Ali, Mbak Bona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, topik kita di episode kali ini menurutku menarik sekali ya, karena ini adalah bahasan yang juga ramai dibicarakan di kehidupan nyata maupun di media sosial, karena seperti yang kita tahu ya, sampah tuh menumpuk di mana-mana, kemudian produksi barang-barang yang bisa kita belanjakan juga banyak yang tidak terbeli, akhirnya terbuang menumpuk di tempat pengumpulan sampah ya gitu, yang kita tahu juga beritanya menumpuk di mana-mana. Nah, mungkin untuk memulai diskusi kita pada episode kali ini, saya mau mulai dengan pertanyaan ke Pak Ali ya Pak. Kalau dalam Islam sendiri Pak, bagaimana ajaran Islam itu memandang kebiasaan konsumsi dari masyarakat gitu? Terutama mungkin jika ada hubungannya dengan konsumsi yang tidak ramah lingkungan atau boros. Silahkan Pak Ali. Baik, yang pertama sebelum kita masuk jawaban ya Mbak, ya penting untuk kemudian menggarisbawahi bahwa terkadang ada jarak yang cukup jauh antara ajaran dengan perilaku. Misalnya begini, Islam begitu menghargai kebersihan, tapi ternyata umatnya, orangnya kok nggak bersih ya. Nah itu problem tersendiri ya, mungkin nanti kita di episode lain. Tapi kalau dalam konteks ajaran terkait dengan bagaimana kita harus proporsional, tidak bersikap berlebihan khususnya dalam pola konsumsi kita, Al-Quran misalnya menyatakan, bahkan ditunjuk langsung itu, ada di surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31, Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Yang artinya apa itu? Wahai manusia, anak Adam, kalau kalian ke masjid hendaklah kalian berpakaian yang bagus, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Tuhan tidak suka yang berlebihan. Ini saya kira menggarisbawahi sangat jelas gitu ya, bahwa termasuk dalam pola konsumsi makan minum disebut langsung itu tidak boleh berlebihan. Nah, berlebihan itu seperti apa? Saya kira nanti Mbak Banu yang bisa lebih mendetailkan. Tapi paling tidak dari sisi norma, dari sisi ajaran, sejak awal Al-Quran dan Islam pada umumnya menggarisbawahi betul bahwa dalam pola konsumsi itu hendaklah proporsional, tidak melampaui batas. Baik Pak Ali, aku sekarang mau beralih ke Mbak Bona gitu, melanjutkan yang Pak Ali tadi ya gitu. Seperti yang kita tahu juga mengenai pola konsumsi itu sebenarnya nggak hanya makanan gitu, tapi juga barang-barang lain yang mulai dari baju, skincare, sepatu dan lainnya gitu. Sering sekali orang kemudian termakan diskon, termakan promo-promo gitu ya. Gratis ongkir yang seperti itunya. Nah, gimana ya Mbak Bona caranya tuh supaya kita tuh bisa membangun sebuah pemikiran kritis terhadap pola konsumsi kita gitu, apalagi yang
hubungannya dengan kebiasaan konsumsi sehari-hari? Silakan Mbak Bona. Oke, jadi kalau untuk berpikir kritis tuh sebenarnya kan kembali lagi sama diri kita ya, gimana kita, mempertanyakan atas suatu, jawaban yang nantinya tuh berdampak nggak nih sama lingkungan gitu. Apakah produk yang saya beli ini, dampaknya bagus nggak untuk lingkungan? Kemasannya nanti akan kemana berangkatnya gitu, akan bermuara kemana gitu. Nah, mungkin pemikiran kritis-kritis itulah yang harus mulai dibangun karena tanpa kita sadari, dampak dari konsumsi berlebihan itu adalah, timbunan sampah di mana-mana yang dampaknya tuh bukan cuman untuk, lingkungannya aja, tapi kayak satwa atau makhluk hidup lain. Kita udah lihat kan, ikan-ikan mati karena makan sampah, kemudian bahkan sesama makhluk hidup pun gitu, sampai ada yang, harus apa ya, meninggal atau mati karena kena tumpukan sampah gitu. Jadi sebaiknya kita mulai berpikir, dampaknya apa nih atas sesuatu produk yang saya beli ini gitu. Ada manfaatnya atau enggak ya gitu untuk lingkungan sekitar. Oke, kalau ini pertanyaannya lebih teknis ya. Kalau caranya kita untuk bisa, lebih bijak memilih produk mana yang mau kita beli, yang mau kita konsumsi gitu dan, bagaimana juga caranya kita kemudian bisa lebih mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai gitu yang sekarang banyak dijual di mana-mana. Silakan Mbak Bona. Iya, mungkin kita bisa mulai dari paling mudah yang dulu biasanya kita beli sasetan. Jadi mulai kita beli dalam skala besar atau literan, yang nantinya apa namanya, botolnya sendiri itu bisa kita refill gitu ya. Sekarang udah banyak kok, tempat-tempat yang menjual dengan skema refill itu. Itu kan luar biasa ya, bisa melakukan pengurangan sampah yang dampaknya akan, luar biasa sekali. Dan mungkin kalau kita lagi jajan bakso mungkin, itu udah pasti pakai plastik ya kalau kita bawa pulang baksonya. Sekarang itu udah banyak tempat makan portable, dan dia nggak makan tempat gitu, jadi udah bisa dilipat gitu, dan tidak menyusahkan kita. Jadi ayo kita mulai berkegiatan atau beraksi dengan bawa botol minum sendiri, bawa tas kain sendiri, atau juga tempat makan sendiri, yang nantinya ada manfaat atau dampaknya baik untuk lingkungan kita gitu, sehingga tidak menghasilkan limbah atau sampah. Baik Mbak Bona, sekarang aku mau tanya ke Pak Ali. Kalau dalam pandangan Islam nih Pak Ali, bagaimana kemudian gaya hidup, ramah lingkungan yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Bona juga tuh dapat diintegrasikan dalam prinsip-prinsip agama gitu, ajaran-ajaran agama yang diajarkan kepada kita gitu. Ada nggak sih juga contoh-contohnya misalnya yang, dilakukan oleh para, nabi, rasul ataupun sahabat-sahabatnya gitu yang bisa kita teladani bersama? Silakan Pak Ali. Yang pertama dari sisi konsepnya ya, tidak kurang dari 4 kali Al-Quran itu menyebut dalam pola konsumsi itu syaratnya, di samping tadi tidak berlebihan, itu ada kata halalan thayyibah. Jadi bukan hanya halal cara perolehannya, tapi yang terpenting thayyib. Nah thayyib ini maknanya apa? Tidak menimbulkan madharat. Madharat bagi dirinya yang konsumsi maupun madharat bagi pihak lain. Misalnya begini, ketika kita mengkonsumsi sesuatu, memanfaatkan sesuatu, kalau tadi kata kuncinya disampaikan gaya hidup gitu ya, umumnya yang bikin rusak itu kan memang bukan kebutuhan kita, tapi keinginan gitu loh. Itu masalah kan. Mohon maaf ya, kemudian kenapa orang harus membunuh binatang untuk diambil kulitnya, untuk diambil gadingnya, itu untuk apa itu? Kalau bukan gaya hidup. Ya kan, itu yang harus kita sadarkan saya kira itu. Poin disitulah agama begitu kuat sebetulnya ya. Nah kemudian apalagi kalau kemudian pada kasus atau pada kemudian apa yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama misalnya apa? Beliau itu kan umumnya terlepas dari jenis konsumsi ya, tapi sunnahnya itu kalau kita makan itu kan langsung pakai tangan kan. Ini menunjukkan satu bentuk hal yang lebih sehat. Bayangkan kalau kemudian semuanya kita begitu kan mengurangi sekali itu penggunaan alat-alat makan yang misalnya kalau kita ini pakai plastik, kalau kemudian beli kotakan itu mesti ada sendoknya Mbak. Ada sendoknya pun dibungkus plastik lagi. Nah itu kalau kemudian bisa kita hindari semua kan berapa kontribusinya kita untuk menjaga lingkungan yang lebih sehat. Kemudian yang lain misalnya dalam konteks Nabi itu sikap bagaimana memilih jenis makanan yang tidak jauh dari kehidupan kita, itu yang juga tidak kalah pentingnya. Maka kemudian menghindari jenis makanan, pola konsumsi
yang menimbulkan kerusakan. Sekali lagi dalam konteks agama kita itu bukan sekedar bermakna itu sesuatu yang bernilai sosial, tapi harus kita garis bawahi sebenarnya itu adalah bernilai ibadah yang tidak kalah nilainya dengan bentuk ibadah-ibadah ritual yang lain. Ini yang saya kira PR kita bersama, menyadarkan mereka, karena kalau kita bicara ibadah, yang terbayang itu kan sholat, yang terbayang itu kan zikir, yang terbayang itu kan tilawah Quran gitu ya. Padahal kita hidup dengan pola-pola yang diajarkan di dalam agama, yang itu sumbernya juga dari Allah, kan sebetulnya juga bernilai ibadah. Nah, tapi kan mudah-mudahan dengan begini ini semakin sadar ya Mbak ya, bahwa kemudian hasilnya belum maksimal, tapi paling tidak kita sudah ikhtiar. Saya kira gitu Mbak. Baik Pak Ali, satu lagi nih pertanyaan untuk Pak Ali. Kalau mungkin lebih lebih ke arah tata cara individunya, etika-etika konsumsinya. Boleh mungkin dielaborasi sedikit Pak Ali kalau ada etika-etika konsumsi yang ada dalam ajaran Islam, supaya teman-teman di sini mungkin bisa mempraktikkan juga di rumah, supaya gaya hidupnya bisa lebih berkelanjutan gitu, Iya, dan juga tidak baik, merusak. baik. Yang pertama dalam konteks kita berkaitan dengan lingkungan ya Mbak ya, maka misalnya begini, kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang belum masak. Ya, apakah itu buah, ini karena menimbulkan problem kan, tapi harus dipastikan bahwa itu memang sudah masak. Kemudian yang kedua, Nabi itu sangat menekankan ada kebersamaan dalam konsumsi. Sehingga kalau itu kebersamaan misalnya dalam konteks ini contoh dari Sayyidah Aisyah itu, kalau kamu masak jangan lupa berbagi ya dengan tetangga. Kalau kemudian kebiasaan itu ada pada kita, ada kebersamaan, kan orang kemudian paling tidak bisa mengulangi hal-hal yang dibuang Mbak. Mubazir. Salah satu kebiasaan buruk kita itu yang sangat tidak islami ya, tidak Qur'ani, itu misalnya apa? Ingin sewu, mohon maaf nih, kalau kita misalnya ke kondangan, itu kan ngambil kita itu kemudian mohon maaf akhirnya kebuang banyak sekali. Kenapa tidak mengukur diri? Nah itu kenapa? Karena ngambilnya masing-masing. Kalau Nabi mengajarkan makan itu bersama, sehingga kelihatan insya Allah kalau kita bersama itu tidak akan ada yang menjadi mubazir. Dan itu sumbangan yang sudah cukup besar. Maka meskipun itu duit-duitmu dewe nggak belinya misalnya gitu ya, nggak boleh kan orang terserah gue itu nanti ya. Enggak, karena banyak orang yang tidak mendapatkan hal itu. Maka kita peduli dengan mengkonsumsi yang proporsional, insya Allah itu juga bagian dari bentuk ajaran agama yang harus terus kita perjuangkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Nah, pertanyaan terakhir ya untuk episode ini, aku mau tanya ke Mbak Bona. Kira-kira kita nih sebagai individu gitu dalam bermasyarakat, ada nggak sih inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa membantu mengurangi limbah gitu dari sisi konsumsinya kita? Silakan. Iya, seperti yang kita tahu, kita ini adalah makhluk sosial. Apa yang sifat yang terjadi pada sifat kita ini itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tidak hanya dalam diri tapi lingkungan juga. Jadi mulailah untuk bertemu atau bergabung dengan orang-orang yang sejalan. Kalau misalkan sendiri saya belum bisa, ya udah cari terjun di dalam kegiatan komunitas lingkungan. Itu gampang kok, cari aja di media sosial, karena sekarang semuanya pasti udah ada Instagram minimal. Itu sangat memudahkan kita. Dan biasanya juga seperti di komplek masyarakat, itu di komplek ibu saya, itu ada namanya bank sampah. Jadi setiap rumah kemasannya itu selalu langsung dipisahkan sampahnya, sehingga nanti akan disetorkan ke bank sampah untuk di recycle gitu. Jadi mulai aja dulu, dan kalau misalnya nggak mau sendiri ya cari aja komunitas yang bisa membantu atau mensupport kegiatan lingkungan kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Bona, dan juga terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Dan terima kasih pada teman-teman sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk nantikan episode Ruang Tengah lainnya, karena masih banyak lagi topik-topik seru, lebih seru juga dan sama serunya dengan topik yang kita bahas di hari ini. Akhir kata, saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.